Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman semua, teman-teman Rohis semua. Kali ini FSRB akan mengadakan ngobar FSRB, ngobrol bareng bersama Forum Silaturahmi Rohis Bogor dengan tema organisasi membentuk potensi diri. Nah, kali ini kita dengan narasumber, teman sesama pelajar juga. Namanya adalah Aska Rasyad Al-Fardi. Nah, tanpa menunggu lama, langsung aja kita undang Askanya. Halo, Oke, Assalamualaikum. Aska. Oke, Waalaikumsalam. Oke, Alhamdulillah. udah mulai terdengar. Oke, Ya, sebelumnya kita bacain dulu keterangan Aska nih atau CV-nya. Aska ini adalah protokoler Warcap Kota Bogor, lalu juga bergabung dengan Paskibra di sekolahnya SMA 1 Bogor, Pandawa 16, lalu juga merupakan anggota DKM Ar-Rahmah SMA 1 Bogor, dan juga anggota Liman Seta Wijaya Kusuma. Lalu Aska juga punya penghargaan, piagam penghargaan pengucap doa upacara peringatan Hari Pramuka ke-59 tahun 2020, piagam penghargaan Jambore Pelajar Duta Air Jawa Barat 2019, juara 2 Lomba Cerdas Cermat Keluarga Sadar Hukum tingkat Jawa Barat, dan piagam penghargaan Olimpiade Sains Nasional Bidang Ekonomi tingkat Kota Bogor. Oke, itu adalah profil singkat tentang Aska. Nah, mungkin Aska bisa dijelaskan yang tadi tuh protokoler, Paskibra, DKM, Arohma, Liman Seta Wijaya Kusuma. Aska posisinya di sana sebagai apa? Terutama nih yang protokoler. Protokoler tuh ngapain sih? Soalnya kurang akrab di telinga kita tentang protokoler. oke. Makasih nih, Helmi. Oh ya, sebelumnya apa kabar, Mi? Apa kabar nih? Baik, Udah lama nih kita nggak ketemu ya. baik, alhamdulillah. Ya, tadi ya protokoler. Ini kita saya apa gua apa gimana nih? Biar nggak salah. Bebas, bebas. Bebas. Oke. Gua lu aja ya, Moderator menyesuaikan. menyesuaikan. Eh, gua berkecimpung ke dunia protokoler. Pertama-tama protokoler. Apa sih protokoler itu? Protokoler itu bisa dibilang orang yang mengatur jalannya sebuah acara dan bisa dibilang juga sebagai ajudan dari suatu pimpinan di suatu perusahaan, tapi biasanya di suatu pemerintahan. Seperti contohnya kalau kita tahu Pak Presiden Jokowi, dia punya protokolernya sendiri oleh diatur oleh protokolernya, mulai dari tempat duduknya, mulai dari apa namanya eh, duduk di sebelah mana, naik mobil yang mana, nanti harus bagaimana, itu tugas protokoler. Dan gue juga di protokoler kuartir cabang Kota Bogor, ya tadi mengawal jalannya acara, mengawal juga pimpinan atau ketua kuartir cabang Kota Bogor. Kurang lebih itu untuk protokoler itu sendiri. Hmm. Kalau jabatan di Paskibra, DKM, sama Liman Seta Wijaya Kusuma nih, boleh tahu nggak apa nih Aska posisinya di sana? Oke. Lima Seta Wijaya Kusuma kan ya teman-teman yang lain mungkin belum tahu ya. Lima Seta Wijaya Kusuma itu atau LSWK eh, itu adalah pramukanya SMA 1 Kota Bogor. Nah, gua di SMA 1 Kota Bogor tuh ya kebagian di bidang kegiatan dan teknik kepramukaan. Anggota aja, nggak lebih dari itu. Hmm. Itu untuk di LSWK sendiri ya, apa Lima Seta Wijaya Kusuma. Kalau di Paskibra, kalau di Paskibra di SMA 1 namanya Pandawa 16, gua alhamdulillah dapat jabatan sebagai kepala bidang rohani gitu. Terus satu lagi ya tadi apa eh, DKM. Kalau DKM gua kebagian sebagai kepala bidang rumah tangga atau kepala departemen rumah tangga di DKM Ar-Rahmah. Tapi itu tiga jabatan yang ada di LSWK, yang di Pramuka Sekolah, yang ada di apa namanya DKM, yang di Pandawa udah beres semua, tinggal protokolernya aja yang belum beres.
kurang lebih gitu, Helmi. Hmm, oke. Nah, kenapa sih ikut banyak-banyak organisasi dan ya pramukanya dua nih, ada protokoler sama ada yang di sekolah. Nah, kenapa sih alasannya harus ikut banyak organisasi bagi Aska? Sebenarnya bukan bukan harus ikut apa namanya, bukan harus ikut banyak organisasi itu enggak. Cuman di mana passion kita aja. Kayak gue, passion gue ya di dunia kepramukaan, berbakti pada masyarakat, agamanya juga agamanya juga harus dipertahankan. Kalau pas kibra nih ya, jujur aja pas kibra. Awal-awal tuh gue cuman iseng doang, serius. Iseng doang Iseng ikut gitu. pas kibra. Iseng kayak itu tuh waktu itu Pandawa tuh ya pas Semansa, itu ekskul pertama kali yang apa namanya open recruitment gitu loh. Jadi karena Oke. pertama kali masuk Semansa juga, ya gue penasaran. Oh udahlah, ikut aja nih, ikut apa isi formulir. Ya alhamdulillah, Hmm, mulai dari hal yang iseng jadi dapat ya posisi yang pas lah. Lebih ke passion sih sebetulnya, sesuai ya. bukan apa Baik lagi namanya, bukan harus untuk banyak ikut organisasi. oke. Eh, kalau kita lihat organisasi yang diikuti Aska ini kan di situ kita punya peran yang cukup penting ya di Paskibra atau Pandawa menjadi kepala bidang rohani, di DKM Ar-Rahmah menjadi kepala bidang rumah tangga pasti urusannya tiap hari ada. Lalu di protokol cek pasti berat juga. Belum lagi ada sekolah SMA 1 katanya kabarnya tugasnya banyak. Nah, kan membagi waktu itu semua antara organisasi-organisasi tersebut dengan ekskul, dengan tugas-tugas sekolah juga. Oke, kalau tentang ya ini jatuhnya manajemen diri kita Waktu. juga ya. Ya manajemen waktu juga. Sebenarnya simple, prioritas saja. Kita harus punya skala prioritas. Apa sih prioritas kita sebagai pelajar ya? Belajar, kerjain tugas sekolah. Itu hal yang utama, itu yang paling penting. Baru selanjutnya prioritas yang kedua apa nih? Oh, pramuka misalkan. Yang ketiga apa namanya? eh, PKM atau keagamaan. Ya, apa ya? Kita harus tahu porsi kita di mana, kita sebagai apa, dan harus apa ya? Profesional lah dalam menjalankan suatu kegiatan. Ya, kalau waktunya belajar ya belajar lu. Kalau waktunya kegiatan ya kegiatan. Jangan jangan ketika lu belajar di pikiran lu, aduh gua harus ngurusin pramuka, gua harus ngurusin paskibra, itu pelajaran gak bakal masuk itu. Gue udah ngerasain itu, dan hasilnya juga buruk bagi apa untuk nilai. Oke. Terkait dengan itu banyak orang yang bilang yang biasanya mm, ke apa ya namanya? Karena banyak ikutan ini kadang-kadang ada tugas sekolah yang numpuk. Nah, alasannya adalah waktunya nggak cukup. Nah, menurut Aska apakah waktu itu nggak cukup atau balik lagi karena manajemen dirinya yang bermasalah? Ya, moderator sudah lu juga udah nyampein itu apa itu jawabannya. Ya tadi balik lagi, berarti oh ya, orang ini belum bisa memprioritaskan apa kegiatan-kegiatan yang dia lakukan, apa yang dia punya lah. Ya, seharusnya harus udah tahu dong. Oke, porsi gue sebagai pelajar A B C D, sebagai porsi gue sebagai pramuka protokoler, sebagai paskibra seperti ini, tanggung jawab gue seperti ini. Ya itu tadi balik lagi manajemen diri kita. Jangan kayak gini, oh gue lebih suka pramuka daripada belajar, males. Misalkan ketemu siapa, pak guru bu guru yang suka ngasih tugasnya macam-macam, gue malas belajar, jadi ya udahlah gue fokus sama pramuka aja, toh passion gue di situ. Karena itu menurut gue itu hal yang salah. Jadi tetap tahu batasan diri, tapi jangan maksain diri kita juga gitu, kurang lebih sih gitu. Manajemen diri, manajemen waktu dengan skala prioritas. Oke, selanjutnya, oh ya sebelumnya mengingatkan ke teman-teman yang sedang udah bergabung, boleh diketikkan
pertanyaan untuk Aska nanti akan ditanyakan di sesi akhir. Tapi sekarang boleh diketik dulu. Aska, kalau kita lihat Aska ini ikut protokoler pramuka, lalu di Seta Wijaya Kusuma juga pramuka, pas kibra atau baris berbaris, DKM Aromah ya religius, lalu juga piagam penghargaannya ini ada sadar lomba cerdas cermat keluarga sadar hukum, dan juga piagam penghargaan Olimpiade Sains Nasional. Nah, secara kita simpulin ada kereligiusan, lalu pas kibranya ini pramuka, sadar hukum, lalu juga sains. Nah, itu kan banyak yang agak kurang berkaitan. Nah, Aska nih juga gabung sebagai Rohis atau DKM kan. Nah, sebagai seorang anggota Rohis atau DKM, gimana pandangan Aska terhadap stigma kalau anak DKM atau Rohis itu hanya ikut lomba-lomba yang misalnya ataupun aktif di yang religius atau keagamaan. Misalnya cuma ikut lomba LCC, PAI atau lomba hafalan Quran. Nah, kalau kita lihat Aska kan beda nih. Nah, kalau pandangan Aska terhadap stigma anak Rohis seperti itu gimana? Ya, apa namanya? Ya emang kesannya begitu ya. Setiap anak yang dalam tanda kutip eh, BKM atau oh agamanya kuat banget nih ya. Jadi lu harus ya udah ngejalanin apa yang kata agama. Maksudnya kayak ya udah gue ikut lomba cerdas cermat tadi kata lu kan, cerdas apa LCC tentang keagamaan, entah itu misalkan ikut lomba tentang keagamaan yang lain. Kalau dari gue sendiri ya, kita apa itu setiap orang punya prinsip masing-masing. Gue harus fokus di mana, gue lebih suka di mana itu terserah orang. Nah kalau gue lebih kayak gimana ya, gue juga harus ngikutin perkembangan zaman. Bukan berarti agama dikesampingkan, itu salah. Justru agama sebagai apa namanya, sebagai apa ya, parameter kita untuk eh, parameter kita untuk melakukan kegiatan-kegiatan kayak tadi ya olimpiade segala macam. Kalau menurut gue sih gitu. Sorry ya kalau misalkan susah di mengerti. Kalau menurut gue gitu ya, balik lagi ke passion orangnya. Bukan berarti orang yang apa namanya, orang yang sudah ikut DKM, yang alim ya, dalam tanda kutip ya, alim segala macam, itu pasti oh gue harus agamanya harus kuat, gue akan apa namanya nggak mau lah mikirin duniawi segala macam lah, udahlah ngapain itu lomba ekonomi, lomba ini, mending lomba agama itu kan sesuai apa namanya sirotol mustaqim lah, jalan yang lurus gitu. Nah itu menurut gue hal yang salah juga gitu. Kita juga harus menyesuaikan, harus beradaptasi dengan kondisi yang ada. Ya apa ya? Ya kurang lebih segitu. Dan ilmu agama pun bisa kita uh, ilmu agama bisa kita terapkan di ilmu-ilmu sains ya. Seperti itu. Hmm. Apa Aska udah ini kali ya punya pengalaman, itu kan tadi stigma dari non DKM nih pertanyaannya. Tapi kalau dijelasin Aska ada stigma dari anak DKM-nya mungkin ada beberapa yang ngapain sih sains nasional jalan Siratul Mustaqim aja dengan ikut yang religius aja nggak bidang-bidang lain. Aska ada pengalaman gitu atau gimana nih Aska? Oh, kalau sejauh ini. Oh ya perlu perlu klarifikasi ya. Gua ikut Olimpiade Sains tuh sampai kota doang dan itu kalah. Ya belum rezekinya Nggak itu, apa-apa, yang nonton perlu disiplin. apa harus tahu lah ya. Alhamdulillah di SMA 1 lihat teman-teman DKM, alhamdulillah gak ada tuh yang bilang apain sih lu. Apa ya mengejek lah. Alhamdulillah gak ada, malah kebanyakan selalu mensupport ya, malah tapi ada sih sedikit yang secara nggak langsung bilang wah Aska pemikirannya liberal, Aska pemikirannya bebas. Apa ya, ya itu pandangan orang kan macam-macam. Cuman ya gue nggak gue nggak, nah apa ya, nggak ambil hati lah ngapain. Cuman di apa ya, setiap ada evaluasi dari orang lain atau kritik, gue selalu mengevaluasi diri gue. Itu yang paling terpenting, jangan sampai kita nggak mau dikritik, itu hal yang salah menurut gue. Oke. eh Sekali lagi diinfokan ya kepada teman-teman yang lagi bergabung nih ada 11 12 orang. Nah, kalau ada yang ingin pertanyaan untuk Aska, silakan diketikkan di
kolom komentar. Nanti kita akan tanyakan di sesi akhirnya. Lanjut ya. Aska ini tema kali ini kan adalah organisasi membentuk potensi diri. Nah, dengan ikut bermacam-macam organisasi tersebut, selama ini apa yang Aska dapatkan, terutama dalam hal organisasi tersebut membentuk potensi diri? Ya, sebenarnya banyak apa hal-hal yang emang kita nggak dapat di bangku sekolah, dalam tanda kutip duduk belajar gitu ya, dijelasin oleh guru segala macam. Banyak hal-hal yang lebih apa ya, di kehidupan itu diperlukan, tapi bukan berarti ilmu-ilmu yang diberikan oleh guru itu tidak penting. Itu juga nggak benar. Nah, salah satu potensi yang gua dapetin. Halo, suara suara gua kedengeran nggak? Ini kayaknya buffering. Iya, suara nggak ada masalah, cuma gambar aja. Lanjut aja Oh, nggak oke. apa-apa. Selamat. Ya, macam-macam ya potensi yang gue dapat dari apa namanya, dari mengikuti organisasi-organisasi. Ya, hal yang pertama gue dapetin untuk apa ikut organisasi itu adalah ketepatan waktu. Itu penting, dan gue belajar di Semansa. Gue belajar ketepatan waktu itu dari Paskibra. Soalnya pas gue pikir-pikir juga kan, ya ini sedikit buka aja kan, kalau kita ada yang namanya semacam apa ya, regenerasi lah untuk menjadi anggota kan. Kan kita harus Iya, apa, ngikut buat ini buat itu, harus iya, dikumpulkan deadline-nya tanggal sekian jam sekian. Dari hal yang kecil, menurut itu hal yang kecil itu eh, dalam kehidupan sehari-hari pun penting gitu ya. Salah satunya kalau misalnya kita ngumpulin tugas, jangan, ya lebih baik sih sesuai apa sebelum deadline-nya. Karena kalau misalnya udah lebih dari deadline kan, aduh mager, terus yang ada nggak kekerja apa nggak dikerjain, jadinya guru marah-marah. Jadi kan apa ya, efeknya jauh lebih banyak ketimbang kita ngerjain tugas itu tepat waktu. Begitu juga dengan yang lainnya, kayak misalkan gini, kita ada pertemuan, oke, misalkan LSW apa, Paskibra nih, kita kumpul, ada rapat jam jam 2 siang misalkan. Ya, kalau gua sekarang prinsip gua 15 menit atau 10 menit sebelum kegiatan itu mulai, gua harus sudah hadir. Karena itu apa ya? Kalau misalkan kita datang ngaret, ya kasihan orang lain yang udah datang tepat waktu. Terus juga acaranya juga bakal tambah ngaret lagi. Itu sih, ketepatan waktu itu potensi diri yang gue temukan pertama kali di SMA. Karena sebelum-sebelumnya gue males gitu loh. Kayak "Ya udah ntar aja, ya udah hmm, ntar aja." Itu sih. oke. Eh, Kalau ikut organisasi biasanya orang-orang tuh biasanya kalau udah ada keinginan lalu gabung banyak organisasi, lalu masalahnya biasanya adalah restu dari orang tua. Nah, kalau dari Aska sendiri dengan ya cukup banyak ya, apalagi berat di protokoler, ada nggak yang pernah sempat nggak dapet restu dari orang tua untuk ikut banyak-banyak kayak gitu? Kalau nggak salah, nggak pernah. Cuman orang tua Nggak lebih pernah. Oke. nggak pernah. Cuman orang tua lebih menekankan kayak gini. Oke, kamu mau ikut A misalkan. Oh, sorry, Hmm. ikut pramuka misalkan. Kamu siap kegiatannya segala macam, kamu ikut paskibra, kamu ikut ini, belum kamu belajar, belum kamu sekolah di Semansa yang katanya tugasnya banyak, kamu sanggup? Hmm. Jadi orang tua lebih apa ya, kayak ya lu sanggup nggak, kalau lu nggak sanggup lu jangan jalanin, kalau lu jalanin ya Oke. dampaknya ke kita sendiri. Sejauh ini orang tua nggak melarang, cuman hanya apa namanya, mengingatkan. Dan guanya juga harus harus mawas diri lah, harus tahu, oke, yang tadi gue bilang, kita harus tahu batasan tapi tidak membatasi diri kita, tahu batasan tapi tidak membatasi diri. Itu sih. Oke. Tahu batasan tapi tidak membatasi diri. Oke, nice quote. Eh, Sebenarnya pertanyaan udah habis nih. Sebenarnya kita ngobrol singkat aja. Cuman mungkin dari teman-teman ada nggak yang ingin ditanyakan terkait Aska? Temanya sebenarnya bebas sih. Tapi kalau ingin dikasih tahu nih, temanya kali ini adalah organisasi membentuk potensi diri. Nah, silahkan kalau teman-teman ingin ada yang ditanyakan,
terkait ngobrol bareng kali ini, silakan di kolom komentar. Kita tunggu kok. Elmi mungkin sambil nunggu Hmm? yang nanya, mungkin ada yang nanya. Iya. Mungkin gue ada sedikit tambahan lah Oh iya, silakan. untuk masalah hal organisasi ya. Kan pasti Hmm. ya lu juga kan lu ikut FSRB, lu ketua umumnya gitu kan. Pasti ada hal, pasti ada yang namanya titik kejenuhan. Aduh, gue Oh males iya banget itu. sih orangnya begini-begini gitu. Ya saran gua ya balik lagi ke tujuan awal. Kenapa lu ikut, contoh, kenapa lu ikut FSRB? Ya itu, atau kenapa lu ikut pramuka? Balik lagi ke tujuan awal. Kalau emang tuh oke, tujuan awal gua mau misalkan mau mendidik mental gua misalkan di pramuka, atau kesigapan gua di pramuka. Ya ya lu harus ingat lagi, oke, tujuan awal gua seperti itu. Jadi jangan jangan bilang, gue udah capek, gue udah jenuh, udah gue tinggal semuanya. Ya itu menurut gue kurang tepat. Oke. Ingat lagi kenapa kita bergabung di situ saat kita berada di titik jenuh. Oke. Oke, ini udah ada masuk pertanyaan dari UMR titik Maulana. Umar Maulana mungkin namanya ya, UMR. Iya. Kayak kenal ya namanya. Oke, pertanyaannya adalah, izin bertanya untuk Kang Aska, ada hal apa dari organisasi yang bisa bikin jadi lebih rajin? Kan katanya tadi males tuh. Silakan Aska. Oke, apa yang bisa bikin lebih rajin ya? eh Gini, kan tadi kalau kita kita ikut suatu organisasi ya, pasti dari diri kita juga punya kesenangan tersendiri. Gue ikut pramuka, atau lu nih ikut DKM, lu kan punya Hmm, kesenangan tersendiri ya. Entah itu kan kesenangan orang beda-beda. Kalau menurut gue dan dari diri gue sendiri, gue bisa rajin karena gue senang, dan gue tahu apa yang mau gue capai di organisasi tersebut. Jadi kan ya lu lebih oke, gue ya lu gini deh, lu mau dapet sesuatu ya lu harus usaha. Nah, usaha juga kan harus harus apa namanya, harus ikhlas lah. Jangan jangan aduh karena ini gue harus jadi begini gitu, itu jangan. Ya tadi balik lagi ke diri kita, dan ya kurang lebih gitu sih dari gue. Rajin karena eh, bisa lebih rajin karena gue senang sama organisasi tersebut. Kurang lebih sih gitu, dan harus tahu tujuan apa, balik lagi ke tujuannya. oke. Begitu UMR titik Maulana. Oke, mungkin dari teman-teman lain, kalau ada ingin bertanya atau pertanyaan untuk ngobar kali ini, silakan diketikkan di kolom komentar ataupun di pertanyaan. Kita tunggu kok kalau ada pertanyaan. Iya, sama itu, Mi, eh, Oh ya, apa ya, mungkin bisa dibilang gue termasuk orang yang beda sama orang lain. Gue juga nggak tahu ya, ini gimana tuh bedanya? gue menafsirkan diri gue sendiri. Kalau gue gini loh, kalau misalkan kita dapat suatu amanah dalam tanda kutip jabatan, atau walaupun cuma Hmm, sebagai anggota, kan di situ kita punya tanggung jawab. Nah, kita juga kan diajarkan oleh agama kalau ya tanggung jawab itu penting. Urusannya bahasa tingginya gitu ya, dunia akhirat gitu loh. Lu apa, akhirat lu bertanggung jawab, di akhirat nanti lu hmm, harus bertanggung jawab kan. Walaupun posisi sekarang ya gua kan, orang kan pasti mikirnya, ya udah anak SMA doang kok, masih SMA, belum 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 dewasa dewasa banget, atau belum kuliah, jadi ya udahlah iya. santai aja. Kalau diri gue pribadi, tanggung jawab itu nomor satu. Karena tanpa tanggung jawab, balik lagi, suatu organisasi tidak bisa jalan. Kalau menurut gua sih gitu, tanggung jawab itu number one, itu sih penting banget. Oke. Teman-teman yang lain belum ada pertanyaan baru nih. Kita tunggu 1 menit aja kali ya, soalnya daftar pertanyaan dari saya udah habis nih. 1 menit, silakan teman-teman kalau ada yang ingin ditanyakan terkait tema kali ini, organisasi membentuk potensi diri, silakan diketikkan di kolom komentar 1 menit. Setelah itu kalau tidak ada, kita tutup saja ya. Mungkin closing statement aja paling ya. Oh iya, closing statement.
Ini kayaknya Wah, lebih cocok moderatornya Aska ini. ah, Apa Aska juga sering jadi moderator sepertinya ya? oh, sering tapi internal aja. Oh, Tadi itu teman moderator gua, UMR, Titik Maulana. Nggak tahu deh masih ada apa enggak tuh. UMR. UMR, Internal apa? UMP. Ya, Ah, oh. kita langsung aja closing statement dari Aska. Mungkin ada harapan, pesan atau apa. Mungkin tema kali ini lebih relevan ke teman adik-adik yang baru bergabung di SMA kelas 10. Biasanya mungkin masa-masa ini udah mulai gabung ekskul. Nah, mungkin yang pengen gabung ekskul banyak ataupun organisasi banyak, apalagi di SMA udah mulai banyak ya dibandingkan SMP, organisasi yang makin luas. Gimana pesannya, apa dengan banyak itu untuk tetap membagi prioritasnya? Nah, silakan Aska, pesan untuk adik-adik terutama mungkin. Ya, mungkin pesan dari gua ya sama aja sih tadi dari pembicaraan kita. Kalau udah ikut yang namanya organisasi, harus tahu apa tujuan kita ikut organisasi itu. Ya kan tujuannya apa. Terus juga pasti kan udah tahu ya feedbacknya kalau misalkan kita ikut kegiatan apa organisasi itu, kita tahu feedback ke kitanya apa. Tuh, terus skala prioritas, kita harus memprioritaskan mana yang lebih penting, mana yang tidak penting. Jadi diurutkan dari paling penting hingga tidak penting. Itu penting dalam manajemen uh, diri dan manajemen organisasi itu penting. Dan juga apa ya? Buat diri kita enjoy sama organisasi itu. Ini bukan masalah organisasi aja, untuk kerja, untuk belajar, lu juga harus enjoy. Kalau lu nggak enjoy kan, ih, anjir ini apa gitu. Oh, aduh, gue nggak ngerti rumus ini atau gue nggak ngerti apa gitu kan. Kalau lu nggak enjoy kan jadi pusing sendiri. Jadi buat diri lu enjoy dalam melakukan apapun itu, entah itu pekerjaan rumah, entah itu disuruh mama ngepel, ya buat diri lu enjoy, dan buat apa yang lu kerjain adalah pahala gitu. Dan terakhir, jangan jadikan kejenuhan menjadi apa? Jangan jadikan kejenuhan sebagai alasan kita ya untuk keluar dari tanggung jawab, karena ya tadi tanggung jawab nomor satu. Oke. Oke, jangan jadikan kejenuhan sebagai alasan untuk lepas dari tanggung jawab. Oke, sekian mungkin ngobar FSRB kali ini. Terima kasih teman-teman yang udah hadir dan juga terima kasih Aska yang udah meluangkan waktunya. Mungkin kita tutup aja langsung ya. Mungkin apa ya? Hamdalah. Oke, mari kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Oke, sampai jumpa di ngobar FSRB selanjutnya. Terima kasih. Ya, makasih banyak Helmi. Assalamualaikum. Yuk, sama-sama. Waalaikumsalam.